Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Arif Samsudin, dosen program studi D4 Teknologi Rekayasa Perancangan Manufaktur, Politeknik Manufaktur Jabar. Saat ini saya mendapat amanah untuk mengampu beberapa mata kuliah, antara lain material teknik, gambar teknik permesinan, teknik perawatan mesin, pemilihan material dalam perancangan, proses perancangan, teknik dan pengelolaan. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu dengan metode DIA, Delivery Interaction Assessment. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT pada aspek pengajaran. Dan outline yang akan saya bahas dalam video ini antara lain identitas mata kuliah, deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, materi pembelajaran, subcapaian pembelajaran mata kuliah atau sub-CPMK, metode pembelajaran, sistem penilaian, interaksi dosen dan mahasiswa. Identitas mata kuliah. Mata kuliah material teknik wajib diikuti oleh mahasiswa pada semester 1 dengan bobot 2 SKS. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah material teknik memberikan kemampuan mahasiswa untuk memahami berbagai jenis material, bagaimana karakternya, propertisnya, dan sifatnya, sehingga mahasiswa mampu merancang dan membuat produk dengan memilih jenis material secara tepat, sesuai dengan fungsi, biaya, dan kualitas. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK material teknik terbagi menjadi 4. Yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu memahami sifat material teknik. Yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu memahami struktur material teknik. Yang ketiga, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis klasifikasi material teknik. Yang keempat, mahasiswa diharapkan mampu menerapkan material sesuai dengan aplikasi. Materi pembelajaran. Mata kuliah material teknik terbagi menjadi 16 pertemuan dengan 14 pertemuan secara teori dan 2 pertemuan dengan evaluasi ujian. Untuk pertemuan pertama, yaitu pendahuluan dengan membahas pengertian, sejarah, dan tujuan belajar material teknik. Untuk pertemuan kedua, yaitu membahas klasifikasi material dan struktur dasar. Untuk pertemuan ketiga, yaitu membahas struktur kristal dan struktur atom. Untuk pertemuan keempat, yaitu membahas ketidaksempurnaan struktur atau defect dislokasi. Untuk pertemuan kelima, yaitu belajar sifat fisik, sifat kimia, sifat listrik, sifat magnetik, dan sifat optik. Pertemuan yang ke-6, yaitu belajar tentang material properties. Pertemuan ke-7, yaitu membahas pengujian material. Untuk pertemuan ke-8, dilakukan evaluasi ujian tengah semester. Untuk pertemuan ke-9, yaitu belajar material non-ferro. Untuk pertemuan ke-10, belajar material ferro. Untuk pertemuan yang ke-11, yaitu membahas tentang diagram fasa, diagram Fe3C, dan diagram transformasi isotermal. Untuk pertemuan yang ke-12, membahas material keramik. Pertemuan ke-13, membahas tentang material polimer. Pertemuan ke-14, belajar material komposit. Pertemuan ke-15, belajar material maju. Dan pertemuan nomor 16, diadakan evaluasi ujian akhir. Dari setiap pertemuan yang terbagi menjadi 16, diturunkan menjadi sub-CPMK sebagai berikut. Untuk sistem pembelajaran dalam material teknik terbagi menjadi 2 secara perkuliahan sinkronus atau tatap muka dan juga perkuliahan asinkronus dengan non tatap muka. Untuk asinkronus yaitu dengan memberikan tugas, makalah, dan kuis. Metode pembelajaran.
Untuk menjaga perkuliahan agar tetap hidup, saya menggunakan 4 metode pembelajaran. Yang pertama, yaitu dengan metode ceramah atau presentasi, tatap muka dan tanya jawab. Untuk metode yang kedua, yaitu pembelajaran berbasis proyek. Untuk yang ketiga, pembelajaran berbasis masalah. Untuk yang keempat, yaitu pembelajaran cooperative learning. Untuk kriteria penilaian, instrumen penilaian kami bagi menjadi 4. Untuk pertama, UTS, bentuk soal esai, instrumen penilaian sumatif dengan bobot nilai 35%. Nomor 2, UAS, bentuk soal esai, instrumen penilaian sumatif dengan bobot nilai 35%. Nomor 4, tugas dan kuis secara individu dengan bobot nilai 20%, sedangkan kelompok dengan bobot nilai 5%. Untuk kehadiran dengan minimal kehadiran 75% dengan bobot nilai 5%. Interaksi dosen dengan mahasiswa. Penting bagi saya untuk terus berinteraksi dengan mahasiswa, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Untuk mengefektifkan interaksi saya dengan mahasiswa di dalam kelas, saya terapkan beberapa metode pembelajaran yang dari metode pembelajaran tersebut diharapkan mampu membuat adik mahasiswa aktif berdiskusi dan bertanya jawab. Sedangkan untuk di luar kelas, dapat berdiskusi dengan grup WhatsApp yang kami buat. Selain itu, apabila ada yang lebih nyaman berdiskusi dengan secara langsung, saya memberikan waktu khusus di luar jam kuliah secara fleksibel. Berikut kami tampilkan video pembelajaran mata kuliah material teknik di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya teman-teman? Sehat? Alhamdulillah. Oke, kita ini pertemuan pertama ya. Kemarin kita di semester yang kemarin dengan mata kuliah yang lain, sekarang dengan kita material teknik ya. Untuk pertemuan pertama, untuk absensi ya, silahkan nanti di scan ini barcode-nya akan masuk ke aplikasi Sevima ya, jadi yang si akad kita ya. Silahkan di scan untuk absensi ya. Nanti saya approve kalau ini ya. Oke, cukup. Nah, jadi sebelum kita ke materi ya, karena pertemuan pertama ya, ada kontrak perkuliahan dulu ya. Untuk tata tertib ya, untuk datang diharapkan tepat waktu. Nanti kalau udah terlambat 15 menit, kesepakatan gimana? Boleh masuk enggak? Atau nanti 10 menit atau 20 menit? 10 menit ya, oke. Berarti untuk keterlambatan 10 menit, nanti tidak boleh masuk ya. Oke. Kemudian kehadiran minimal 75%. Minimal 75%. Kemudian wajib memakai baju ya sopan yang pakai kerah ya. Kemudian celananya panjang, tidak boleh di lututnya ada lubangnya. Kemudian nanti masih wajib mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen. Kemudian yang keenam, mahasiswa nanti akan mendapat materi yang soft file-nya. Nanti saya berikan kepada ketua kelasnya. Nanti silakan di-share atau ke grup WA kita. Nah, untuk material teknik, nanti kita akan bertemu dalam 16 pertemuan. Ya. 16 pertemuan, tapi dikurangi 2, nanti di pertemuan ke-8, itu ada ujian tengah semester. Kemudian di pertemuan 16 itu nanti ada ujian akhir semester. Untuk pertemuan pertama ya pendahuluan, nanti di pendahuluan itu kita akan belajar tentang pengertian material teknik, kemudian sejarah material teknik, dan tujuan belajar material teknik. Nanti untuk
pertemuan kedua klasifikasi material dan seterusnya. Ya. Kemudian untuk kriteria penilaian, ya, untuk yang pertama yaitu ada tugas individu yang nanti bobot nilainya adalah 20%, nanti dalam bentuk presentasi dan pembuatan makalah. Kemudian untuk bobot nilai yang kedua adalah kelompok dengan bobot nilai 5%, nanti dalam bentuk kuis sama diskusi. Kemudian kehadiran itu juga ada bobot nilainya 5%. Kemudian UTS 35% dan UAS 35%. Untuk referensi sebagai buku pegangan, nanti ada diktat dari kampus ya. Mungkin udah pada terima belum? Sudah ya, oke. Nanti sebagai pegangan. Kemudian selain dengan pegangan diktat, nanti dibutuhkan beberapa referensi yang lain ya. Ada material science engineering, kemudian ada material science, ada engineer material, kemudian ada fundamental of ceramic, ada material handbook. Nah, buku-buku ini nanti bisa dilihat di perpustakaan ya. Nanti ini juga untuk tambahan aja ya, untuk tambahan referensi. Nah, sekarang pertemuan pertama ya, akan masuk ke materi. Nanti di pembahasan kali ini ya, ada pembahasan tentang pengertian material, kemudian sejarah dan evolusi material, kemudian yang ketiga adalah tujuan belajar material teknik. Nah, untuk capaian pembelajaran kali ini ya, untuk yang pertama ya, capaian pembelajarannya nanti saya harapkan mahasiswa itu bisa mengerti material teknik, kemudian yang kedua adalah mengenal sejarah evolusi material, ya. Yang ketiga adalah tujuan belajar material teknik. Jadi ada 3 capaian pembelajaran di mata kuliah material ini pada pertemuan pertama. Oke, sekarang pengertian material teknik. Ya, material teknik itu adalah bahan yang dipakai untuk membuat sesuatu ya. Jadi material teknik itu adalah zat atau benda yang dipakai untuk membuat sesuatu. Kira-kira material itu apa saja? Logam, kemudian apa lagi? Kayu, batu, pasir ya. Ada lagi arang ya. Itu material. Kemudian, lah ini kan di Jogja ada di teras Malioboro itu ada tulisan Jogja terbuat dari rindu, pulang dan angkringan. Kira-kira rindu itu masuk ke material atau bukan? Masuk. Yang benar. Masuk. Rindu itu material ya, tapi materialnya untuk menggombalin orang, sama membuat gitu. Sebagai puisi atau untuk merayu ya biasanya pakai ini materialnya ini. Gitu. Kemudian ini sebagai gambaran ya, kalau kita di dunia teknik ya, untuk zat benda yang akan dijadikan sesuatu itu kan juga material. Kebetulan kalau kita di bidang pengecoran logam, nah di sini ada material dari besi rosok atau baja rosok, kemudian ada proses, kemudian menjadi produk. Nah selain produk, nanti biasanya ada hasil yang lain, yaitu adalah limbah. Nah dari material kemudian menjadi produk itu melalui ada beberapa proses ya, yang dikenal dengan proses manufaktur. Kebetulan kalau untuk pengecoran dari material logam kemudian menjadi produk, kalau ini casing pump itu ada proses pengecoran. Nah di situ memerlukan alat ya, ada mesin ya, entah itu furnace ya, kemudian ada alat untuk alat bantu, mesin cetak, kemudian alat ukur dan sebagainya ya. Kemudian ada energi untuk mencairkan logam itu sendiri. Itu dibutuhkan energi untuk menjadi cair. Kemudian dibutuhkan juga SDM, ya, SDM yang akan menjalankan mesin dan menggunakan alat. Ya, gitu. Jadi ini adalah proses dari material untuk menjadi produk. Kemudian ini sejarah evolusi material. Ya.
Nah, material itu akan selalu berkembang ya, dan akan menjadi bagian dari kehidupan manusia. Akan melekat, kemudian akan bersentuhan dengan manusia dan akan berkembang bersama. Ya. Kemudian setiap ada peradaban yang berkembang, ya, ada perkembangan peradaban, itu material juga akan ngikutin dengan peradaban yang berkembang itu. Nah, contohnya dulu sebelum zaman sekarang itu kan, kalau dari sejarah kan ada zaman batu. Ya. Itu di tahun 2,5 juta sampai 3000 sebelum Masehi ya. Itu di zaman batu itu semua alat menggunakan batu. Ya. Materialnya juga karena batu. Kemudian dikenal peradaban zaman Bronze atau Kuningan ya. Itu di tahun 3000 sampai 1200 sebelum Masehi. Nah, di situ banyak alat yang dipakai untuk manusia, kayak untuk kebutuhan sehari, misalnya untuk makan, minum, itu banyak menggunakan. Kemudian berkembang lagi, itu di tahun 1200 juta sampai 300 sebelum Masehi. Itu dikenal dengan zaman besi, ya, karena di situ sudah ditemukan besi, ya, tapi belum baja, baru besi. Ya, karena dulu sebelum ditemukan baja itu kan, kalau besi kan karbonnya kan tinggi ya. Jadi dulu sebelum orang bisa memisahkan antara oksigen dengan gas-gas itu kan belum bisa membuat baja, makanya baru ditemukan besi. Ya. Kemudian ada Middle Age atau disebut dengan era porselen atau keramik. Ya, di situ sudah ditemukan keramik itu di tahun 300 sebelum Masehi sampai 1300 Masehi. Kemudian ada era industri, ya, era industri. Nah, di sini sudah ditemukan baja. Ya. Nah, di sini orang sudah bisa memisahkan antara oksigen dengan gas yang lain, karena untuk baja kan karbonnya itu maksimalkan 2%. Kalau besi itu 2 sampai bisa lebih kan, batasnya 6, berapa itu. Nah, itu ya. Kemudian, nah di sini orang sudah bisa mengenal baja. Nah ini kemudian ada evolusi pembuatan kayak mobil, kemudian alat-alat itu ya. Sama yang membuat itu menara Eiffel itu ya. Kemudian, nah sekarang ini kita berada di zaman silikon. Semuanya alat-alat elektronik itu kan menggunakan silikon. Makanya disebut era silikon atau era informasi. Jadi ini evolusi dari material. Nah, setiap ada perkembangan peradaban, itu pasti akan ada material baru di peradaban itu. Nah, sekarang saya mau nanya, kira-kira apa pentingnya kita belajar material teknik? Kira-kira apa? Ada yang tahu? Sadam, kira-kira? Wah, untuk? Oke. Jadi kita jadi tahu material itu gunanya untuk apa. Nah, sekarang ini ya, ini sebagai intermezzo aja ya. Ini di film apa ini? Dolan. Oh ya, Dolan ke Parangtritis ya. Oke. Tapi syutingnya di Bandung. Ya. Ini di film Dilan itu kan ada 2 pemeran ya, ada Milea sama Dilan. Nah, kalau kita belajar material teknik ya, minimal kita bisa untuk gombalin, misalnya si Dilan bisa menggombalin Milea. Kayak misalnya ini. Milea, kamu itu seperti tembaga dan telurium. Kemudian si Mileanya menjawab, loh kok bisa kan? Kemudian si Dilannya, kamu tuh cute gitu. Loh ini kan CU ini kan dari kata dari apa unsurnya tembaga ya. Kemudian T itu telurium ya. Tapi jangan dipraktekkan ya nanti ya. Nanti Vincenzius terus praktek nih ya. Nyari korban gitu kan.
Ya, kemudian dibalas sama si Milea. Omonganmu itu seperti barium sama silikon lan. Loh, kok bisa gitu. Nah, si Milea basi gitu ya. Karena si Milea kan sering digombalin kan, makanya basi gitu ya. Jadi ini salah satunya ya, kalau kita belajar material teknik, kita tahu tentang material akan bisa untuk konvensional ya, untuk apapun bisa. Dari yang positif sampai yang negatif ya. Ini termasuk positif atau negatif? Ya, balance ya. Nah, sekarang sebenarnya bukan itu tujuan utamanya. Tujuan utamanya adalah kalau kita sebagai orang desainer ya, atau sebagai orang perancang, ketika kita mengenal material teknik, ya, kita akan bisa tahu ya, ketika kita membuat desain, itu akan tahu mana material yang tepat guna, mana material yang efisiensi biayanya, kemudian mana material yang safety, baik itu safety ketika dipakai atau kita kalau di kesehatan kita pakai atau kita minum atau apa. Itu tujuannya ya. Sehingga ketika kita tahu, otomatis desain kita atau rancangan kita itu akan jadi terbaik gitu. Karena material kan banyak banget. Kita bisa milih yang terbaik itu yang mana sesuai dengan aplikasinya. Sebagai contoh ini ya, ini di sini ada gambar minuman ya. Kalau di swalayan atau di apa itu kan ada raknya kan. Nah itu ada yang botol ada yang minumannya itu pakai botol, ada yang pakai logam, ada yang pakai kertas. Botol pun ada macam-macam, ada yang botol kaca, ada yang botol plastik. Nah, ini padahal sama-sama minuman, ya. Tapi ketika kita salah mengaplikasikan, misalnya, ya, itu bisa berbahaya terhadap kesehatan. Gitu. Selain itu, kalau tidak berbahaya terhadap kesehatan, nanti misalnya itu produk cola atau produk yang bersoda, ketika kita salah memberikan packingnya, nanti sampai customer tidak lagi ada sodanya. Atau misalnya itu material kita salah milih, harusnya itu minuman yang menyegarkan, nanti malah jadi yang membosankan. Jadi ini tujuannya, ya. Ketika kita membuat desain itu akan sesuai. Ya contohnya misalnya antara plastik, kemudian kaca, kemudian logam, sama kertas. Kira-kira biaya yang paling murah untuk packing itu yang mana? Kira-kira yang mana yang paling murah? Kertas atau mana? Yang kertas. Nah, itu nanti masuknya ke biayanya. Kira-kira yang paling ekonomis yang mana? Karena orang berusaha atau orang punya usaha itu ujung-ujung adalah duit ya, gitu. Oke. Nah, ini contoh lagi ya. Di sini ada sama-sama produknya adalah minuman Coca-Cola ya. Coca-Cola itu kan packingnya ada yang dari logam, ada yang dari kaca, ada yang dari plastik. Nah, sekarang di sini ada unsur yang akan kita nilai, misalnya dari sisi kekuatannya. Kira-kira kalau dari ini, yang kuat yang mana? Logam, kira-kira kuat nggak? Kuat. Kaca? Kuat. Nah, kalau logam oke ya. Kemudian kalau kaca gampang pecah ya. Dia kuat tapi getas gitu ya. Kemudian kalau plastik dia kan kuat tapi elastis. Nah, kuat itu nanti ketika dibawa dari di tas kemudian jatuh atau pas pengiriman ada yang jatuh itu kalau ini kan aman ya. Yang plastik sama yang logam aman. Cuman nanti agak penyok aja sedikit ya. Tapi nggak ngaruh ke harga kan? Enggak kan? Nah, itu dari kekuatan. Kemudian dari ketahanan soda ya. Kalau dari logam, kira-kira kan dia kan rapat ya. Nah, dia juga tidak reaktif terhadap soda kan aman berarti. Kemudian apalagi yang tahan terhadap sodanya itu, yang tahan lama sodanya? Apalagi? Plastik. Yang kaca ya, yang kaca ini. Jadi setiap material ini nanti akan tahanan terhadap sodanya itu akan berbeda-beda. Nanti silahkan dicek ya. Di setiap packing ini pasti masa kadaluarsa itu akan berbeda-beda.
Itu antara nanti packingnya dengan logam, dengan kaca, sama dengan plastik. Nanti yang paling pendek masa kadaluarsanya adalah yang plastik. Nanti silakan dicek. Ya. Nah, gitu. Tapi harganya nanti berbeda. Kemudian sifat daur ulang. Kira-kira yang bisa daur ulang apa? Logam bisa nggak? Bisa. Kaca? Bisa. Tapi kaca bisa, tapi ya bisa sih. Cuman agak mahal ya daur ulangnya. Kemudian plastik bisa didaur ulang. Kemudian sifat mendinginkan. Ya. Kira-kira yang paling mendinginkan yang mana? Kaca atau logam atau plastik? Ya. Nanti beda-beda. Kemudian sifat optik. Sifat optik itu ini, sifat transparan. Jadi nanti kalau misalnya ada packing, kemudian kita beli produk itu dan produknya kelihatan dalamnya warnanya apa, itu kan akan menarik ya. Itu namanya sifat optik ya, sifat transparansi. Nanti bisa kelihatan kalau produknya asli nggak gitu loh ya, maksudnya. Nanti jangan-jangan yang di dalam itu air putih gitu kan. Nah, kalau warnanya kelihatan itu kan, wah ini bener ini asli gitu kan. Nah ini yang transparan itu apa? Kaca sama plastik. Kalau ini kan enggak ya, kalau logam kan enggak. Kemudian sifat mudah diwarna atau dicat ya. Logam bisa ya, awet. Tapi kalau kaca sama plastik kira-kira gampang enggak? Awet enggak kalau dikasih warna? Enggak ya. Oke. Kemudian masa jenis. Nah, masa jenis yang paling ringan adalah plastik ya. Makanya yang plastik ini mudah dibawa kemana-mana ya. Kemudian biaya produksi, kira-kira biaya produksinya yang paling murah mana dari sekian ini? Plastik ya. Oke. Yang paling murah adalah plastik. Nanti ketika si Coca-Cola membuat produk ini ya, antara nih packingnya logam, packingnya kaca, packingnya plastik, pasti misalnya volumenya sama, misalnya 600 mili, harganya pasti beda-beda. Meskipun sama-sama produknya ya, tapi ketika packingnya sama, pasti akan membedakan harganya. Tergantung harga ininya, di biaya produksinya ini. Kalau kira-kira menurut kamu yang paling murah yang mana? Yang plastik ya. Nanti silahkan dicek. Yang plastik dengan yang logam, isinya berapa, harganya berapa. Pasti yang paling murah adalah plastik. Gitu. Nah, untuk kesemuanya ini, yang sama adalah dia tidak beracun dan tidak reaktif terhadap minuman. Dan yang selanjutnya adalah ini. Untuk setiap packing ini, itu sebenarnya untuk melengkapi marketnya. Melengkapi marketnya. Jadi melengkapi kalau misalnya untuk orang yang suka bepergian, misalnya mau ke pantai, bawanya yang kaca atau yang ini? Yang plastik kan? Nah, untuk dibawa ke mana itu? Di rumah makan, kira-kira pakainya apa? Kaca. Nah, ini spek-speknya sendiri-sendiri. Ya. Nah, sekarang ini kan ada film yang judulnya adalah The Fulton ya. Nah, ini contoh sebuah peradaban ketika dulu masih masih zaman batu ya. Jadi semua peralatan itu dari batu ya. Kalau nggak dari batu, dari kayu. Kemudian sekarang kan udah berubah ya. Ada perkembangan, setiap ada peradaban baru ya. Ini dari pertemuan dari ditemukannya logam pertama kali membuat mobil, kemudian berkembang sekarang ya. Yang baru tren adalah mobil listrik ya. Jadi kira-kira dari gambar ini yang bisa diambil kesimpulan apa? Ini evolusi material ya. Kira-kira dari gambar ini yang bisa diambil kesimpulan apa? Ya. Nah, semakin
berkembang peradaban, semakin berkembang tahun, materialnya juga akan berkembang. Yang dulunya cuma batu sama kayu, kemudian ada logamnya. Kemudian berkembang lagi untuk mobil bensin, ya, itu ditemukan lagi material baru. Ya. Kemudian sekarang di eranya listrik, pakai mobil listrik juga material juga berkembang lagi. Ya. Untuk penyimpanan baterainya itu. Ya. Jadi dari gambar ini kita ambil kesimpulan adalah ketika ada peradaban baru, ada material baru, dan ada teknologi baru. Nah, ini contohnya ya. Jadi satu mobil aja, ya, itu komponennya macam-macam dan materialnya berbeda-beda. Ya. Jadi dari satu mobil aja banyak komponennya dan setiap materialnya berbeda-beda. Jadi dari sini, jadi setiap komponen itu terbuat dari material yang berbeda-beda, yang sesuai dengan fungsi dan kinerjanya. Misalnya roda, dia untuk apa? Membawa mobilnya kemana, ketika ada lubang yang menumpak tetap nyaman. Kemudian jok, ya, jok juga dari busa, ketika ada getaran penumpangnya nyaman, ya, dan seterusnya. Dan semuanya akan bekerja sesuai fungsinya. Nah, untuk intisarinya adalah material itu adalah bahan untuk membuat sesuatu. Kemudian tujuan belajar material teknik adalah ketika kita merancang dan membuat benda itu, kita bisa memilih material sesuai dengan fungsi dan biayanya. Nah, terima kasih ya. Nanti untuk materi ini bisa di-download di Google Drive saya. Silahkan di-scan. Ini nanti di dalamnya ada material teknik sebagai ini apa? Materi ini yang slide ini. Oke, silahkan. Oke, ya. Nah, terakhir sebelum saya tutup, ada pertanyaan nggak? Ya, silahkan. Ya. Kan untuk penggunaan material itu biasanya beberapa standarisasi. Ya, betul. Kan kalau standarisasi itu hanya patokannya aja kan. Ya. Mengapa standarisasi begitu penting untuk penggunaan material? Oh gitu. Oke. Saya jawab ya. Kenapa penting untuk membuat standar? Ya. Kalau kita misalnya tidak ada standarnya, itu nanti akan membuat itu seenak sendiri. Jadi standar itu untuk menyamakan, baik untuk menyamakan bahasa. Nanti ketika ngomong itu bahasanya sama. Kemudian yang kedua, untuk menyamakan kualitas. Kalau tidak ada standarnya, nanti kualitasnya kan masing-masing. Kalau yang senang, bilangnya kualitasnya bagus. Kalau yang tidak senang, meskipun barangnya bagus, kualitasnya jelek. Jadi untuk menyamakan standar itu, untuk menyamakan kualitas. Jadi ada dua itu, dari bahasa kemudian kualitas. Nah, standar itu biasanya setiap negara itu punya, tapi ngajunya ke dunia itu namanya bisa ISO, ya. Itu untuk yang pusatnya. Ya. Kemudian setiap negara itu punya sendiri-sendiri, kayak misalnya Indonesia itu punya SNI. Kemudian untuk Korea ada KS, ya, Korean Standar dan seterusnya. Mungkin itu. Gimana? Oke. Ya, sama-sama. Oke, sekarang sebelum saya tutup ya ada tugas ya. Jadi silahkan melakukan studi komparasi secara sederhana ya di lingkungan kalian, misalnya di dalam pos atau mana ya. Jadi dengan penggunaan dengan fungsi yang sama ya, tapi menggunakan material yang berbeda ya. Jadi misalnya membuat produk fungsinya sama, tapi materialnya berbeda. Nanti silakan ya, misalnya sama-sama untuk duduk, tapi kok materialnya ada yang dari besi, ada yang dari kayu, ada yang dari plastik. Nah, nanti silahkan dilakukan studi komparasi, kemudian ya jelaskan mengapa material tersebut dipilih ya, dari segi aspek pembuatannya, kemudian dari aspek biaya, kemudian aspek performa, sama aspek-aspek yang lain. Jadi silahkan nanti dibuat, ditulis ya, nanti dikumpulkan ketika kita di pertemuan selanjutnya. Mungkin itu ya. Oke.
Jadi silahkan di save ya, kemudian nanti dikerjakan. Nah, di pertemuan selanjutnya nanti silahkan dikumpulkan. Nanti kita diskusikan. Oke, terakhir sebelum saya tutup, mungkin ada yang mau bertanya lagi? Nggak ada? Oke, terima kasih. Kalau ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.